Selamat sore pemirsa, Anda menyaksikan Headline News pukul 16. Hari ini diperkirakan menjadi puncak arus balik mudik lebaran, baik itu di jalur darat, laut maupun udara. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh dua jurnalis MGN, Diandra Mukni dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta dan Sarah Ruhendi dari Pelabuhan Merak, Banten. Kita akan ke Diandra terlebih dahulu. Diandra, bagaimana pergerakan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini? Berapa jumlah penumpang yang tiba sejak pagi hingga sore hari ini? Baik, selamat sore Egan dan juga pemirsa. Betul sekali, pada hari ini Bandara Soekarno-Hatta sudah bersiap untuk menghadapi arus balik penumpang di masa libur lebaran tahun 2023 ini. Dan untuk arus pergerakan penumpang sendiri pada hari ini ada sebanyak 159.056 penumpang. Hal ini adalah termasuk juga keberangkatan dan juga kedatangan. Namun kedatangan ini mendominasi angkanya, yaitu di angka 87.073 penumpang yang datang ke Bandara Soekarno-Hatta dari berbagai tujuan asal. Sementara itu untuk keberangkatan juga sebetulnya masih tinggi angkanya, yaitu di sekitar 72.000 penumpang yang diberangkatkan dengan total 543 penerbangan. Namun untuk data kedatangan sendiri ini memang masih lebih tinggi dibandingkan keberangkatan. Sementara itu secara total khusus di Bandara Soekarno-Hatta sendiri untuk arus balik dari H+1 Lebaran sampai dengan H+10 Lebaran diperkirakan akan ada sebanyak 1,52 juta penumpang yang akan datang ke Bandara Soekarno-Hatta, yaitu dengan sekitar 10.743 penerbangan. Dan pada periode arus balik sendiri, pada periode tersebut juga difokuskan memang penanganannya untuk kedatangan penumpang, di mana Bandara Soekarno-Hatta ini diprediksi akan menjadi bandara paling sibuk di masa arus balik, di mana nantinya akan menampung atau menerima berbagai kedatangan penumpang dari berbagai tujuan asal. Sementara itu untuk kesiapan dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri, tadi juga Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sudah melakukan tinjauan atau kunjungan kerja, di mana tadi Menhub Budi Karya Sumadi juga meninjau Terminal 2, lalu juga di Terminal 3 untuk melihat kesiapan di sektor aviasi, khususnya untuk melihat bagaimana kesiapan untuk menerima arus balik lebaran ini. Dan tadi juga Menhub Budi Karya Sumadi sempat mengatakan bahwa ia berterima kasih kepada Presiden karena sudah memanjangkan waktu mudik, dan juga hal ini diperoleh jadi ada tarif relatif murah, lalu juga on time performance dan okupansinya cukup tinggi, yaitu di angka 90%. Sementara untuk puncak arus balik sendiri ini diperkirakan terjadi pada hari ini dan juga besok Rabu 26 April 2023 itu untuk gelombang pertama, sementara untuk puncak arus balik di gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 30 April dan juga 1 Mei 2023. Egan. Baik, dari Bandara Suta kita ke Pelabuhan Merak. Kita bergabung dengan Sarah Ruhendi di sana. Sarah, bagaimana dengan pantauan arus balik mudik lebaran di Pelabuhan Merak hingga sore hari ini? Berapa banyak kendaraan dan penumpang yang menyeberang dari Sumatera ke Pulau Jawa lewat Pelabuhan Merak? Ya, semakin sore semakin ramai para pemudik yang menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju Pelabuhan Merak. Dan sampai saat ini kami melaporkan ini pada pukul 16:05 waktu Indonesia bagian Barat, sejumlah pemudik sudah mulai berdatangan menuju Pelabuhan Merak. Dapat terlihat dari titik kami melaporkan saat ini memang terdapat antrian dari para kendaraan roda 4 yang telah turun dari kapal ke Pelabuhan Merak. Memang sebelumnya tadi lebih dulu yang turun dari kapal adalah kendaraan roda 2. Dapat diperkirakan mungkin hingga mencapai ratusan kendaraan roda 2 yang telah tiba di Pelabuhan Merak. Sementara itu dari dermaga eksekutif memang sampai sore ini belum ada lagi kendaraan roda 4 yang turun ke Pelabuhan Merak. Namun pada siang tadi hingga pukul 3 sore tadi ada kendaraan roda 4 yang tiba di Pelabuhan Merak. Memang kalau kita melihat data pada hari ini terdapat peningkatan volume kendaraan dan volume penumpang yang cukup signifikan. Kalau melihat data dari volume penumpang pada hari ini,
memang terdapat sekitar 80.000 lebih penumpang yang nantinya akan tiba di Pelabuhan Merak, di mana ini berarti ada kenaikan sekitar 41.500 penumpang jika dibandingkan pada kemarin pada hari Senin, yaitu terdapat 47.000 penumpang yang tiba di Pelabuhan Merak. Selain itu, untuk kendaraan roda 4 sendiri ini juga ada kenaikan yang cukup signifikan dari yang sebelumnya terdapat 6.500 kendaraan. Pada hari ini terdapat 11.000 lebih kendaraan yang nantinya akan tiba di Pelabuhan Merak. Selain itu juga karena telah dibukanya dan telah dilayaninya kendaraan roda 2 di Pelabuhan Bakauheni dan juga Pelabuhan Merak, sampai hari ini terdapat sekitar 6.000 lebih kendaraan roda 2 yang tiba di Pelabuhan Merak. Memang kalau kendaraan roda 4 sendiri nantinya akan langsung menuju ke arah Jakarta, karena kita melihat sejak dari pagi hingga sore hari ini mayoritas dari kendaraan roda 4 ini berplat nomor B. Melihat akan hal itu dari pantauan kami, arus lalu lintas di Merak sendiri memang cukup dapat dibilang cukup normal, belum ada kepadatan yang hingga beberapa kilometer ataupun yang kepadatan hingga berjam-jam lamanya. Kalau melihat data dari pihak tol, gerbang tol Merak, nantinya pada hari ini diperkirakan ada 13.000 lebih kendaraan yang nantinya akan masuk ke tol Merak, gerbang tol Merak menuju Jakarta. Nantinya angka ini akan terus bertambah mengingat periode arus balik mudik ini masih akan terjadi hingga tanggal 30 April mendatang. Nah, bagi para pemudik yang nantinya akan kembali ke Jakarta dari Merak, nantinya akan ada potongan tarif tol sebesar 20%, yang dimana akan berlaku pada tanggal 27 April sampai 29 April mendatang. Kembali ke studio. Baik, terima kasih atas informasinya Sarah Ruhendi langsung dari Pelabuhan Merak, dan sebelumnya ada Diandra Mugni langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.